Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 731-735. Bab 731. Mendesis. Setelah Su Zetian melihat Fendi Zanders membuang pengawalnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak. Karena dia tidak menyangka keterampilan Fendi Zanders akan begitu menakutkan. Kalian pasti tahu kalau bodyguard itu tingginya hampir 1,9 meter dan beratnya lebih dari 180 kg. Tapi pria kekar itulah yang dilempar terbang oleh Fendi Zanders. Dari sini terlihat betapa menakutkannya kekuatan Fendi Zanders. Su Zetian tidak bisa menahan nafas dalam-dalam, lalu menyipitkan matanya dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, "Pantas saja kamu begitu sombong, jadi kamu masih memiliki beberapa keterampilan, siapa kamu?" Su Zetian melihat bahwa keterampilan Fendi Zanders sangat luar biasa, yang menunjukkan bahwa Fendi Zanders mungkin memang memiliki latar belakang tertentu. Jadi Su Zetian bertanya pada Fendi Zanders dengan sangat hati-hati. "Siapa saya?" Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Su Zetian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh hidungnya, dan berkata dengan ringan, "Akulah orang yang ayahmu akan berlutut ketika dia melihatmu." Mendengar kata-kata Fendi Zanders, semua orang menjadi gempar. Anda tahu, Su Yongtao, ayah Su Zetian, adalah bos dunia bawah tanah terkenal di provinsi Sangsi Gansu. Bahkan jika Anda melihat seluruh Tiongkok, hanya sedikit orang yang berani memprovokasi Su Yongtao dengan santai. Namun saat ini, Fendi Zanders sebenarnya berkata bahwa Su Yongtao akan berlutut saat melihatnya. Semua orang mengira Fendi Zanders pasti gila, kalau tidak, dia tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu. "Saudaraku, apa yang kamu lakukan?" Wang Xiong dan kacamatanya juga hampir menangis saat ini, meskipun keterampilan Fendi Zanders benar-benar membuat mereka berdua takjub. Namun bukan berarti Anda bisa memprovokasi orang seperti Su Yongtao begitu saja hanya karena Anda sangat ahli. Jika bukan karena hubungan yang sangat baik antara Wang Xiong Glases dan Fendi Zanders, mereka pasti sudah bersembunyi sejauh mungkin sekarang. Yun Feifei berdiri di samping Su Zetian, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh Su Zetian jelas gemetar saat ini, dan ekspresi wajahnya sangat marah. Dapat dikatakan bahwa Su Zetian belum pernah semarah ini sebelumnya, dan para tamu yang hadir tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. "Fendi Zanders, tahukah kamu berapa harga yang akan kamu bayar untuk mengatakan ini?" Su Zetian mengertakkan gigi dan bertanya pada Fendi Zanders dengan suara rendah. "Berapa harganya?" Fendi Zanders memandang Su Zetian dan bertanya dengan lembut. "Awalnya aku berencana untuk membuatmu tetap hidup, tapi aku tidak menyangka kamu begitu bodoh, jadi jangan salahkan aku karena bersikap kasar," teriak Su Zetian dengan ekspresi sangat marah. Apakah Fendi Zanders ini merasa jijik karena dia mati tidak cukup cepat? Zhao Siki mengerutkan kening dan melihat posisi Fendi Zanders dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dan Wang Xingxin sepertinya tidak ingin Fendi Zanders mengalami kecelakaan seperti ini, jadi dia menoleh ke Song Yuan dan berkata, "Yuan, cepat pikirkan cara. Jika ini terus berlanjut, Fendi Zanders pasti akan mati di sini. Orang seperti Su Zetian bukanlah sesuatu yang bisa saya provokasi, dan tidak ada yang bisa saya lakukan sekarang." Song Yuan sudah menyerah pada Fendi Zanders di dalam hatinya saat ini, karena dia tahu itu meskipun keluarganya memiliki beberapa kondisi, sama sekali tidak ada cara untuk membandingkannya dengan orang-orang seperti Su Zetian dan Su Yongtao. Dan jika Song Yuan berdiri untuk membantu Fendi Zanders saat ini, orang tuanya mungkin terlibat, jadi Song Yuan tidak akan memilih untuk membantu Fendi Zanders saat ini. "Aaron, cepat bunuh dia, aku ingin melihatnya mati di depanku." Pada saat ini, Su Zetian tiba-tiba meraung marah. Jelas sekali, Su Zetian sangat marah saat ini. Kalau tidak, dia tidak akan ingin membunuh Fendi Zanders di depan banyak orang. Meskipun ayah Su Zetian, Su Yongtao, sangat kuat, dia tidak begitu menakutkan sehingga dia bisa membunuh orang dengan santai. Bahkan jika dia ingin membunuh seseorang, dia tidak akan melakukannya di depan banyak orang. Tapi saat ini, Su Zetian benar-benar kesal dengan kata-kata Fendi Zanders. Dia hanya memiliki satu pemikiran di benaknya sekarang, yaitu Fendi Zanders harus dibunuh di depan banyak orang, agar dia bisa menjadi contoh bagi orang lain. Jika Su Zetian tidak memberi pelajaran pada Fendi Zanders hari ini, bagaimana dia bisa keluar dan berkeliaran di masa depan? Pada saat ini, seorang pria kuat dengan tinggi hampir 2 meter dan bahu selebar gunung keluar dari belakang Su Zetian. Ada bekas luka yang mengerikan di wajah pria kuat ini, dan aura pembunuhnya sangat bermartabat. Dia berjalan seperti harimau menuruni gunung. Orang kuat ini adalah pengawal pribadi Su Zetian, Falcon Dragon. Falcon Dragon juga merupakan master terkenal di provinsi Sangsi Gansu pada awalnya, dan dipekerjakan oleh Su Yongtao dengan banyak uang. Dia telah berada di sisi Su Zetian sejak dia berusia 8 tahun. Konon bekas luka di wajah Sun Long ditinggalkan untuk menyelamatkan Su Zetian. Sudah berakhir, Tuan Su benar-benar marah kali ini, dan dia sebenarnya meminta Sun Long melakukannya sendiri.
Benar, Falcon Dragon secara pribadi telah mengambil tindakan, anak ini pasti mati hari ini. Kamu mengatakan tidak baik bagimu untuk memprovokasi seseorang, dan kamu bersikeras memprovokasi Tuan Zhu, bukankah itu berarti mencari kematian? Setelah melihat Falcon Dragon berjalan keluar dari belakang Zhu Zetian, semua orang mulai berdiskusi dengan suara pelan. Dan Yi Yun juga menemukan ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia buru-buru berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, "Fendi Zanders, orang ini tampaknya sangat kuat, kamu harus berhati-hati." "Jangan khawatir, orang ini bukan lawanku," jawab Fendi Zanders dengan tenang. Falcon Dragon berjalan ke arah Fendi Zanders dengan langkahnya, dan kemudian memandang Fendi Zanders dengan ekspresi menghina. Falcon Dragon tingginya hampir 2 meter dan mengenakan pakaian longgar, namun meski begitu, dia tidak bisa menyembunyikan ototnya. Dan saat ini, ekspresi wajah Falcon Dragon juga sangat garang, membuat orang merasa takut, orang normal akan merasa takut saat melihat Falcon Dragon. Di sisi lain, Fendi Zanders di sisi berlawanan, dengan tinggi badan sekitar 1,7 meter, terlihat sangat kurus. Kedua orang ini berdiri bersama, Anda tidak perlu melihat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Nah, kamu tidak boleh menyinggung perasaan Tuan Zhu. Falcon Dragon memandang Fendi Zanders dan berteriak tanpa ekspresi, lalu dia mengepalkan tinjunya dan melemparkannya langsung ke wajah Fendi Zanders. Tinju Falcon Dragon seperti palu, dan menghantam Fendi Zanders dengan keras. Jika pukulan ini mengenai tubuh Fendi Zanders, pasti akan membunuh Fendi Zanders. Orang-orang di belakang Fendi Zanders melihat ekspresi ketakutan di wajah mereka setelah pukulan Sunlong dijatuhkan, dan buru-buru mundur beberapa langkah. Karena mereka khawatir Fendi Zanders akan terluka oleh pukulan Falcon Dragon dan melukai dirinya sendiri. "Fendi Zanders, cepat minggir." Setelah Yi Yun melihat pukulan Falcon Dragon datang, dia berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bersemangat. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Yi Yun, dia menoleh dan tersenyum pada Yi Yun, dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, orang ini bukan lawanku." Bab 732. Bukankah orang ini lawanmu? Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Yi Yun membeku sesaat, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Detik berikutnya, tinju Falcon Dragon menghantam wajah Fendi Zanders. Dan Fendi Zanders perlahan mengangkat tangan kanannya. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Fendi Zanders memblokir pukulan Sunlong dengan satu tangan. Setelah Sunlong melihat Fendi Zanders menahan pukulannya, ekspresi wajahnya sangat terkejut. "Tahukah Anda, Hayato menggunakan seluruh kekuatannya dalam pukulan ini. Tidak mungkin orang biasa bisa menahan pukulannya." Namun saat ini, pemuda yang terlihat sedikit lemah ini justru langsung memblokir tinju Falcon Dragon, yang sungguh membuat orang merasa sedikit tidak percaya. Dan Zhu Zetian, Yun Feifei dan lainnya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Pantas saja pacar Yi Yun yang tidak berguna berani bersikap sombong. Ternyata dia memang punya trik. Yun Feifei tidak bisa menahan nafas pelan. Meskipun Fendi Zanders ini terlihat kurus dan lemah, dia sangat kuat, dan dia mungkin sangat kuat di ranjang. Di tengah kerumunan, seorang wanita muda seksi dengan sosok seksi dan penampilan menawan berseru Jiao Didi. "Bajingan kecil, apakah kamu sudah basah? Apakah kamu ingin aku meminta belas kasihan Tuan Zhu, biarkan anak ini melayanimu sepanjang malam sebelum kamu mati. Lupakan, anak ini akan mati hari ini." Wanita muda cantik itu melambaikan tangannya dengan lembut. Dan Falcon Dragon mundur 2 langkah, memandang Fendi Zanders dengan ekspresi terkejut, lalu berkata dengan suara rendah, "Pantas saja kamu berani sombong, ternyata kamu benar-benar punya keahlian." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Hayabusa hanya bisa tersentak. Dia merasa seperti baru saja memukul pelat besi dengan pukulannya. Fendi Zanders tidak bereaksi sama sekali, tapi tinjunya sakit karena shock. "Kamu bukan lawanku." Fendi Zanders menjawab Falcon Long dengan suara rendah. "Apakah itu lawanmu? Kamu harus mencobanya untuk mengetahuinya." Falcon Dragon menjawab Fendi Zanders dengan hampa, lalu melanjutkan, "Sudah lama sekali aku tidak bertemu lawan yang bisa mengalahkanku 2 kali." Setelah mengatakan ini, Falcon Dragon bergegas menuju posisi Fendi Zanders lagi. Tinju Arahat. Setelah Fendi Zanders melihat postur Falcon Dragon, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku sejenak, lalu mengerutkan kening dan bertanya pada Falcon Dragon. "Kamu sebenarnya kenal Arahat Boxing?" Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, mata Falcon Dragon bersinar karena terkejut. Meskipun Fendi Zanders tidak mengenal Lohan Kuan, dia telah melihat metode tinju Lohan Kuan di ruang kerja Ye Juechen sebelumnya. Hanya saja Ye Juechen mengatakan bahwa tinju Arhat sangat-sangat lemah dibandingkan tinju Tiangang Bintang 7, jadi Fendi Zanders tidak melatih rangkaian pukulan ini. Tapi Fendi Zanders tahu bahwa fitur terbesar dari Arhat Fist adalah keganasannya, dan sebagian besar pukulannya memerlukan pertarungan jarak dekat. Jika tidak ada cara untuk mendekati tubuh, maka kekuatan maksimal dari metode tinju ini tidak dapat diberikan. Terlebih lagi, para ahli bela diri yang berlatih Arhat Fist umumnya mengandalkan kekuatan fisiknya sendiri untuk memukul dengan keras.
Beberapa ahli Arhat Fist dapat mematahkan pohon besar dengan satu pukulan, inilah kekuatan Arhat Fist. Fuhu. Pada saat ini, Falcon Dragon meraung dengan marah, lalu menyerang Fendi Zanders. Kecepatanmu terlalu lambat. Jawab Fendi Zanders ringan, lalu berbalik dan langsung menghindari serangan Falcon Dragon. Setelah satu gerakan gagal, Falcon Dragon terus menyerang Fendi Zanders di ronde kedua dan ketiga. Segala jenis tinju Arhat bermunculan tanpa henti, setiap gerakannya berakibat fatal. Tinju Falcon Dragon seperti tetesan air hujan, menghantam Fendi Zanders dengan derasnya. Selama Fendi Zanders sedikit ceroboh, dia akan dipukul oleh Sunlong. Yi Yun, yang berdiri di samping Fendi Zanders, mau tidak mau menutup mulut kecilnya dengan tangannya, wajahnya sangat tegang, dia merasa jantungnya akan melompat ke tenggorokannya. Karena dia khawatir jika Fendi Zanders tidak lolos dari serangan Falcon Dragon, Fendi Zanders akan berakhir buruk. Tapi Yi Yun merasa kekhawatirannya sepertinya tidak perlu, karena Fendi Zanders mampu menghindari serangan Sunlong dengan mudah setiap saat. Dan semua orang yang hadir juga menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak ada yang mengira bahwa keahlian Fendi Zanders akan begitu bagus, sehingga dia bisa setara dengan naga elang yang terkenal. Falcon Dragon tidak akan kalah dari Fendi Zanders ini, kan? Yun Feifei tampak sedikit khawatir saat ini, mengerutkan kening dan bertanya pada Zhu Zetian. Sama sekali tidak mungkin, Falcon Dragon sekarang menjadi murid Master Wei, kekuatannya telah meningkat pesat, sangat tidak mungkin kalah dari Fendi Zanders ini, tapi aku tidak menyangka kekuatan Fendi Zanders ini begitu menakutkan, tidak heran dia begitu sombong. Sebelumnya, saat ini, Zhu Zetian masih sangat percaya diri dengan kekuatan Sunlong. Oke, ini hampir berakhir. Pada saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak pada Falcon Dragon. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Falcon Dragon tertegun sejenak. Tinju Tiangang Bintang 7, bagian pertama, Tangisan Naga. Detik berikutnya, Fendi Zanders meraung marah, lalu langsung meninjunya. Ledakan. Sebuah ledakan. Pukulan Fendi Zanders sangat cepat, dan dalam sekejap mata, mengenai tubuh Sunlong. Bahkan sebelum Falcon Dragon sempat menyadari apa yang sedang terjadi, tubuhnya terbang terbalik, dan kemudian menghantam meja di depan Zhu Zetian dan yang lainnya dengan keras. Ah! Setelah Falcon Dragon terbang, gadis-gadis yang hadir berteriak ketakutan. Tapi setelah teriakan itu, aula kembali sunyi senyap. Mata semua orang membelalak, dan mereka berdiri di sana dengan bodoh, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Tidak ada yang mengira Fendi Zanders benar-benar akan mengalahkan Falcon Dragon. Semua orang mengira ini sungguh luar biasa. Bagaimana Hayabusa bisa kalah? Ya, bagaimana Falcon Dragon bisa kalah dari Fendi Zanders? Saat ini, hanya ada satu pertanyaan di benak setiap orang. Tapi Wang Xiong berkacamata dan yang lainnya menatap posisi Fendi Zanders dengan mata tercengang, ekspresi wajah mereka terkejut selain terkejut. Biasanya Wang Xiong telah bersama kacamata dan Fendi Zanders selama bertahun-tahun, tetapi mereka berdua bahkan tidak tahu bahwa Fendi Zanders memiliki keterampilan yang begitu kuat. Kapan Fendi Zanders menjadi begitu kuat? Wang Xiong menghela nafas dengan suara rendah. Beberapa waktu lalu, Fendi Zanders sering kehilangan akal sehatnya. Dia memberitahu kami berdua bahwa dia akan bertarung. Mungkinkah selama ini Fendi Zanders telah belajar seni bela diri? Kacamata mengikutinya. Tidak heran Fendi Zanders begitu percaya diri. Song Yuan menghela nafas pelan. Pada saat ini, Song Yuan akhirnya tahu dari mana rasa percaya diri Fendi Zanders berasal. Dengan keterampilan yang begitu menakutkan, dia tidak akan mudah tunduk pada orang seperti Zhu Zetian. Dan Yi Yun menatap Fendi Zanders dengan mata berair besar, dengan ekspresi yang sangat rumit di wajahnya. Yi Yun menyadari betapa sedikitnya yang dia ketahui tentang Fendi Zanders. Bab 733. Namun ketika Zhu Zetian melihat Fendi Zanders meninju Flying Dragon, dia tertegun sejenak, lalu berlari menuju posisi Falcon dengan langkahnya. Aaron, kamu baik-baik saja. Hubungan Zhu Zetian dan Falcon Dragon sama sekali bukan hubungan antara bos dan sang adik, lebih sering keduanya masih berteman. Jadi saat ini Zhu Zetian masih sangat marah. Tuan Muda Zhu, Fendi Zanders ini memang sangat kuat. Puff. Sebelum Falcon Dragon menyelesaikan kalimatnya, seteguk darah muncrat. Saat ini, Falcon Long merasa seperti baru saja ditabrak truk besar, dan rasa sakit seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Istirahatlah dulu, aku akan membuat anak ini membayar harganya. Zhu Zetian memandang Falcon Dragon dan membisikkan sesuatu. Saat ini, ekspresi wajah Zhu Zetian sangat jelek. Dia merasa Fendi Zanders sedang memprovokasi dia sekarang. Jika dia tidak menunjukkan sedikit warna pada Fendi Zanders, bukankah dia akan menjadi lelucon di mata orang lain di masa depan? Salin kawan, retas anak ini sampai mati. Zhu Zetian meraung marah. Kleter. Setelah mendengar kata-kata Zhu Zetian, para pengawal itu mengambil parang pipa baja dan senjata lainnya dari belakang, dan bergegas menuju posisi Fendi Zanders.
Ekspresi wajah para tamu yang hadir sangat terkejut setelah melihat pemandangan ini. Karena mereka tidak pernah menyangka pengawal Su Zetian akan datang membawa senjata. Setelah melihat pemandangan ini, Su Zetian terlihat sedikit sombong. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas secara diam-diam. Fendi Zanders, kamu masih sedikit lembut dibandingkan dengan saya. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, terus kenapa? Bisakah petinjumu sekeras pipa baja? Keahlianmu tidak masalah seberapa kuatnya, bisakah ia melampaui selusin pengawal bersenjata? Setelah Wang Xiong berkacamata dan yang lainnya melihat pemandangan ini, sedikit ketakutan muncul di mata mereka, dan tubuh mereka sedikit gemetar. Para tamu di aula bersembunyi satu demi satu, hanya menyisakan Fendi Zanders dan Yiyun yang berdiri di sana sendirian. Saat ini, ekspresi wajah Fendi Zanders masih sangat tenang. Tahukah Anda, Fendi Zanders sudah terbiasa bertarung dengan orangutan mesum Yuan Bao itu, jadi sekarang Fendi Zanders sudah terbiasa dengan kecepatan Yuan Bao yang mencengangkan. Saat ini, meski ada banyak pengawal, mereka mungkin bukan tandingan orangutan mesum Yuan Bao. Menghadapi begitu banyak orang di seberang sana, Fendi Zanders masih tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, sebaliknya, dia langsung menemui mereka. Dalam sekejap, pengawal Fendi Zanders dan Zhu Zetian bertarung bersama. Kecepatan Fendi Zanders sangat cepat sehingga tidak mungkin para pengawal itu bisa menyentuh Fendi Zanders. Terlebih lagi, kekuatan Fendi Zanders begitu besar sehingga para pengawal itu tidak tahan sama sekali. Dalam waktu kurang dari 3 menit, Fendi Zanders menghajar lusinan pengawal hingga jatuh. Semua pengawal jatuh ke tanah, memegangi kepala mereka erat-erat, melolong tanpa henti. Meskipun Fendi Zanders tidak menyerang dengan keras, tidak ada masalah membuat orang-orang ini untuk sementara tidak mampu bertarung. Dalam sekejap, hanya Fendi Zanders yang tersisa berdiri di aula. Fendi Zanders benar-benar menang. Song Yuan menatap posisi Fendi Zanders dengan mata berair besar, dan ekspresinya menjadi sedikit linglung. Karena menurutnya ini sungguh luar biasa. Kesan Song Yuan sebelumnya terhadap Fendi Zanders adalah bahwa Fendi Zanders hanyalah generasi kedua yang kaya raya, tetapi Song Yuan tidak pernah berpikir bahwa keterampilan Fendi Zanders akan begitu menakutkan. Saat ini, Song Yuan semakin penasaran dengan identitas Fendi Zanders. Dia penasaran siapa Fendi Zanders, yang bisa memiliki keterampilan mengerikan seperti itu. Yang lain juga menatap sekeliling, menatap Fendi Zanders dengan tidak percaya. Mereka merasa situasi seperti ini seharusnya hanya muncul di film. Su Zetian berdiri di sana dengan mata kosong, ekspresi wajahnya tidak hanya kaget tetapi juga ketakutan. Su Zetian tidak mengharapkan situasi seperti itu. Berdiri di samping Su Zetian, Yun Feifei juga terkejut. Deng deng deng. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Fendi Zanders berjalan perlahan di depan Su Zetian. Ketika Su Zetian melihat Fendi Zanders mendekat, sedikit ketakutan muncul di matanya. Dia menggigil dan berteriak pada Fendi Zanders, kamu, apa yang akan kamu lakukan? Biar ku beritahu, aku putra Su Yongtao, jika kamu berani menyentuhku, aku pasti akan membiarkanmu mati tanpa penguburan. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan tadi? Fendi Zanders bertanya pada Zhu Zetian tanpa ekspresi. Kamu. Jika kamu lupa, maka aku akan mengingatkanmu, berlutut dan meminta maaf kepada Yi Yun, lalu menamparkan diriku sendiri 100 kali, dan aku akan melepaskanmu demi Su Yongtao. Fendi Zanders berkata kepada Zhu Zetian tanpa ekspresi. Setelah Fendi Zanders selesai berbicara, semua orang terdiam. Dan ekspresi wajah Zhu Zetian sangat jelek, dia menatap Fendi Zanders dan berteriak, bukankah kamu terlalu sombong, nak? Jangan berpikir jika kamu memenangkan pengawalku, aku akan takut padamu. Jika tidak, Fendi Zanders bertanya dengan lembut. Biar ku beritahu, meskipun kamu bertarung hari ini, kamu tidak akan pernah keluar dari kapal ini. Su Zetian berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi marah. Apakah saya bisa keluar dari kapal ini bukan terserah Anda? Fendi Zanders berkata kepada Zhu Zetian tanpa ekspresi. Apakah kamu yakin bukan aku yang mengambil keputusan akhir? Su Zetian mencibir, lalu mengeluarkan pistol hitam dari pakaiannya, dan mengarahkannya ke kepala Fendi Zanders. Setelah melihat Su Zetian mengeluarkan pistolnya, semua orang membuka mulut lebar-lebar, dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Tidak ada yang mengira Su Zetian sebenarnya membawa senjata. Kita harus tahu bahwa masyarakat saat ini bukanlah masyarakat masa lalu. Orang awam mungkin tidak pernah melihat pistol yang bisa menembakkan peluru seumur hidupnya. Apalagi kontrol pemerintah terhadap senjata masih sangat ketat. Orang biasa tidak bisa membeli senjata sama sekali. Namun saat ini Zhu Zetian sebenarnya sedang memegang senjata asli di tangannya, yang benar-benar membuat orang merasa sangat luar biasa. Apakah kamu mengetahui hal ini? Zhu Zetian bertanya pada Fendi Zanders dengan suara dingin. Fendi Zanders memandang Su Zetian dan tidak berkata apa-apa. Bukankah kamu hebat? Bukankah kamu pandai bertarung? Sekarang katakan padaku, bagaimana cara kamu keluar dari kapal ini?
Su Zetian berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat arogan. Faktanya, Su Zetian tidak berencana menggunakan senjata hari ini, karena pengaruhnya akan buruk. Tapi dia tidak menyangka Fendi Zanders menjadi begitu kuat, dan dia terpaksa mengeluarkan senjatanya saat ini. Bab 734. Kapal Pesiar Putri. 3 pria parubaya duduk di kapal pesiar dan datang ke geladak. Dan ketiga orang parubaya ini adalah Zhu Yongtao, ayah Su Zetian, Wei Bo, yang mengikuti Zhu Yongtao dalam kompetisi seni bela diri dan pada akhirnya kalah dari Fendi Zanders, dan Luo Chengyun, wakil direktur industri dan industri sanksi Gansu. Biro Komersial. Karena hari ini adalah hari di mana Zhu Zetian melamar Yun Feifei, Zhu Yongtao sebagai ayahnya tentu saja ingin hadir. Dan Zhu Yongtao memiliki tujuan lain datang ke sini kali ini, yaitu mencari beberapa bintang wanita muda dan cantik untuk diajak bermain oleh Wei Bo dan Luo Chengyun. Lagi pula, banyak sekali bintang wanita cantik di pesta kapal pesiar ini. Tuan Zhu, anak Anda benar-benar kaya. Saya dengar harga kapal pesiar putri tidak murah. Saya tidak menyangka Tuan Zhu akan menyewanya secara langsung, dan dia bahkan mengundang begitu banyak selebriti. Luo Chengyun berkata pada Zhu Yongtao sambil tersenyum. Direktur Luo, jangan khawatir, saya telah meminta Xiao Tian untuk mengatur 4 aktris muda populer di dalam negeri. Jika waktunya tiba, Anda dan Tuan Wei akan berdua saja. Akan ada kamar di kapal pesiar ini. Saya harap kamu dan Tuan Wei bisa bersenang-senang. Zhu Yongtao berkata sambil tersenyum. Tuan Zhu, kamu terlalu sopan. Luo Chengyun buru-buru menjawab. Zhu Yongtao sebenarnya memulai bisnisnya sebagai penyelundup. Setelah mendapatkan sejumlah uang, dia mulai mengumpulkan modalnya sendiri. Kemudian dia membeli sebidang tanah di Provinsi Sangsi Gansu, dan kemudian langsung dikembangkan menjadi kota tanpa malam di Provinsi Sangsi Gansu. Semua tempat di kota tanpa malam ini berada di bawah kendali Zhu Yongtao. Dan alasan mengapa Zhu Yongtao mampu memenangkan sebidang tanah di kota yang tidak pernah tidur itu banyak hubungannya dengan Luo Chengyun ini. Saat itu, Luo Chengyun adalah Direktur Biro Industri dan Perdagangan di distrik tertentu di Provinsi Sangsi Gansu, dan dia berkolusi dengan Zhu Yongtao dengan memanfaatkan posisinya. Bahkan sekarang, ada hubungan yang sangat erat antara Zhu Yongtao dan Luo Chengyun. Sekarang Zhu Yongtao bisa mendapatkan penghasilan ratusan juta setiap tahunnya di kota yang tidak pernah tidur, dan uang ini telah menopang kerajaan bisnis Zhu Yongtao. Apalagi setelah Zhu Yongtao menjadi kaya, ia langsung membuka perusahaan film dan televisi untuk kenyamanan bermain dengan wanita. Dan perusahaan film dan televisi ini adalah Dream Chasing Film and Television Co., Ltd. yang terkenal di China. Awalnya, ketika Zhu Yongtao mendirikan perusahaan film dan televisi Chasing Dream, dia hanya berperan sebagai bintang wanita untuk dirinya sendiri. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa perusahaan film dan televisi miliknya akan semakin besar, dan kemudian langsung menjadi salah satu perusahaan film dan televisi terbaik di China, dengan nilai pasar yang sudah melebihi puluhan miliar. Dan selama bertahun-tahun, Chasing Dream Film and Television juga telah membuat puluhan bintang menjadi populer, termasuk beberapa superstar internasional yang sangat terkenal di dunia. Tentu saja perusahaan film dan televisi ini memiliki arti yang lebih penting. Artinya, bintang wanita di perusahaan film dan televisi ini semuanya adalah alat tawar-menawar yang digunakan oleh Zhu Yongtao untuk memenangkan hati orang. Alasan terpenting mengapa Zhu Yongtao membawa Luo Chengyun dan Wei Bo ke kapal pesiar Princess hari ini adalah karena Provinsi Sangsi Gansu sekarang memiliki sebidang tanah lain yang siap untuk dilelang. Dan Zhu Yongtao telah lama melihat tanah ini, jadi dia ingin menggunakan hubungannya dengan Luo Chengyun untuk mendapatkan tanah ini. Direktur Luo, saya dengar tanah di zona pengembangan siap untuk dilelang, bukan? Zhu Yongtao ragu-ragu sejenak, lalu bertanya pada Luo Chengyun sambil tersenyum. Benar, penawarannya akan siap dalam beberapa hari. Luo Chengyun mengangguk sedikit. Direktur Luo, menurut Anda peluang apa yang saya miliki jika saya ingin memenangkan sebidang tanah itu? Fendi Zanders bertanya sambil tersenyum. Apa kemungkinannya? Setelah Luo Chengyun mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan senyum sedikit pun, lalu berkata dengan lembut, jika kamu ingin mengambil sebidang tanah ini, sebenarnya cukup sederhana. Sederhana sekali. Zhu Yongtao bertanya pada Luo Chengyun dengan ekspresi bersemangat. Apa, saya mendengar Tuan Zhu, Anda kenal Tuan Zanders dari kota Jiangcheng. Luo Chengyun bertanya pada Zhu Yongtao sambil tersenyum. Zhu Yongtao tertegun sejenak, lalu buru-buru berkata, Direktur Luo, tepatnya, Tuan Zanders sekarang adalah bos saya, dan saya ingin mengambil tanah ini hanya untuk membantu Tuan Zanders mendapatkan uang. Zhu Yongtao mengatakan ini untuk memberi kesan emas pada wajahnya dan mendekatkan hubungan antara dirinya dan Fendi Zanders. Namun nyatanya, tidak ada salahnya Zhu Yongtao mengatakan hal itu. Bagaimanapun, Fendi Zanders sekarang menguasai 50% keuntungan Zhu Yongtao. Artinya, tidak peduli berapa banyak uang yang diperoleh Zhu Yongtao, dia harus memberikan 50% kepada Fendi Zanders. Tuan Zhu, jika Anda ingin mengambil sebidang tanah itu, perkenalkan Tuan Zanders kepada saya.
Kebetulan saya ingin mengatakan sesuatu kepada Tuan Zanders, kata Luo Chengyun sambil tersenyum. Direktur Luo, apakah Anda ingin mengenal Tuan Zanders? Zhao Bo tertegun sejenak, dan bertanya dengan suara rendah. Benar, identitas dan latar belakang Tuan Zanders tidak sederhana, dan dia juga bos Fang Zihua, jadi menurut saya jika saya bisa mengenal Tuan Zanders, itu akan sangat membantu masa depan saya. Jadi Tuan Su, tolong bantu saya memperkenalkan Tuan Zanders, saya akan membantu Anda mengambil sebidang tanah itu, bagaimana menurut Anda? Luo Chengyun berkata pada Zhu Yongtao sambil tersenyum. Setelah Zhu Yongtao mendengar kata-kata Luo Chengyun, dia tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan lembut, Direktur Luo, jika Anda ingin mengenal Tuan Zanders, tidak ada masalah sama sekali. Saat saya bebas, saya akan menghubungi Tuan Zanders untuk Anda, tetapi jika Anda ingin Tuan Zanders membantu Anda mengambil langkah maju, saya pikir itu mungkin agak sulit, tentu saja saya tidak akan membiarkan Tuan Zanders membantu dengan sia-sia. Saya juga memiliki sesuatu yang membuat Tuan Zanders tertarik. Luo Chengyun berkata dengan ringan. Apa? Zhu Yongtao membeku sejenak, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Selama Tuan Zanders bersedia membantuku, aku bisa menjodohkan kedua putriku dengan Tuan Zanders, kata Luo Chengyun dengan suara rendah. Setelah mendengar kata-kata Luo Chengyun, Zhu Yongtao tiba-tiba menoleh dan menatap Luo Chengyun, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Karena Zhu Yongtao tidak pernah menyangka bahwa Luo Chengyun akan begitu kejam hingga dia bahkan rela menyerahkan putrinya sendiri demi masa depannya sendiri. Kedua putri Luo Chengyun adalah wanita cantik yang terkenal di Provinsi Sangsi Gansu, dan mereka dapat dianggap sebagai yang terbaik dari yang terbaik dalam hal sosok dan penampilan. Dan ada hal yang lebih penting lagi, yaitu kedua putri Luo Chengyun ini adalah saudara kembar, dengan penampilan dan tubuh yang sama. Merupakan impian banyak pria untuk mendapatkan sepasang saudara perempuan seperti itu di tempat tidur. Jadi Luo Chengyun merasa jika dia memberikan putri kembarnya kepada Fendi Zanders pasti akan tergoda. Meskipun identitas dan latar belakang Tuan Zanders tidak sederhana, dia tetaplah seorang laki-laki. Luo Chengyun berkata pada Zhu Yongtao sambil tersenyum. Bab 735. Setelah Zhu Yongtao mendengar kata-kata Luo Chengyun, ekspresi wajahnya menjadi sedikit ragu-ragu. Dia tidak dapat menahan diri untuk menoleh ke arah Luo Chengyun dan berkata, Tuan Luo, saya hanya dapat memperkenalkan Tuan Zanders untuk Anda sekarang, tetapi mengenai masalah antara Anda dan Tuan Zanders, Anda hanya dapat memberitahunya. Tuan Zhu, selama Anda bisa memperkenalkan saya akan mengurus sisanya. Luo Chengyun mengangguk cepat. Mudah untuk mengatakannya. Setelah melihat Luo Chengyun setuju untuk turun, Zhu Yongtao buru-buru tersenyum dan mengangguk. Selamat bekerja sama. Luo Chengyun juga sedang dalam suasana hati yang sangat baik saat ini. Haha, Tuan Luo, ayo cepat masuk, saya akan mencari cara untuk Tuan Zanders. Zhu Yongtao buru-buru membawa Luo Chengyun dan Wei Bo ke aula. Saat ini, aula juga berada dalam kekacauan. Tidak ada yang menyangka Zhu Zetian berani mengeluarkan pistol di depan banyak orang. Moncong hitam pistol diarahkan langsung ke kepala Fendi Zanders. Dan Fendi Zanders memandang Zhu Zetian tanpa tergerak, ekspresi wajahnya juga sangat terkejut. Bahkan Fendi Zanders tidak menyangka Zhu Zetian akan memegang pistol di tangannya. Meskipun keterampilan Fendi Zanders saat ini sangat kuat, bahkan di hadapan lebih dari selusin pengawal, dia masih bisa mundur sepenuhnya. Tapi bagaimanapun juga, Fendi Zanders tetaplah manusia fana, dan tidak mungkin baginya untuk menghindari serangan peluru sekarang. Pada saat ini, sebuah ide aneh tiba-tiba muncul di benak Fendi Zanders. Kecepatan Yuan Bao sangat cepat, saya tidak tahu apakah Yuan Bao bisa menghindari peluru. Zhu Zetian memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah dengan pistol, dengan ekspresi yang sangat menghina di wajahnya, dan berkata dengan ringan, Bocah Bao, bukankah kamu sangat sombong sekarang? Bukankah kamu pandai bertarung sekarang? Ayolah, pukul aku sekarang, aku ingin melihat hari ini, apakah itu kamu atau senjataku? Apakah kamu berani menembak? Fendi Zanders bertanya pada Zhu Zetian tanpa ekspresi. Kenapa aku tidak berani menembak lagi? Bahkan jika aku membunuhmu di depan semua orang sekarang, apa yang bisa kamu lakukan? Aku punya banyak uang. Jika saatnya tiba, aku bisa menemukan seseorang untuk disalahkan dan aku bisa bersembunyi. Masalah ini. Sekarang para tamu di aula semuanya adalah bangsaku, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa kamu dibunuh olehku. Zhu Zetian berkata kepada Fendi Zanders dengan sangat bangga. Tetapi sedikit dari kita yang bisa bersaksi. Wang Xiong ragu-ragu sejenak, dan dengan berani meneriaki Zhu Zetian. Setelah Zhu Zetian mendengar kata-kata Wang Xiong, dia menoleh dan memandang Wang Xiong dengan acuh tak acuh, lalu berkata dengan dingin, Nak, apakah kamu begitu naif? Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu hidup? Setelah Wang Xiong mendengar kalimat ini, dia langsung tercengang.
Su Zetian tidak melanjutkan berbicara dengan Wang Xiong, tetapi berkata kepada Fendi Zanders dengan ekspresi main-main, "Nak, izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda bermain dengan saya, Anda hanya akan mati. Namun, hari ini adalah hari di mana aku melamar Fei Fei. Aku tidak ingin menyebabkan kematian. Selama kamu berlutut dan meminta maaf kepadaku, lalu lolos dari selangkanganku, aku bisa membiarkanmu hidup. Bagaimana menurutmu?" Meskipun Su Zetian memiliki pistol di tangannya, bagaimanapun juga, dia tidak berani membunuh Fendi Zanders begitu saja. Kali ini, dia mengeluarkan pistolnya, hanya untuk menakuti Fendi Zanders. "Aku masih mengatakan hal yang sama. Sekarang kamu berlutut dan meminta maaf kepada pacarku, lalu menamparkan dirimu sendiri 100 kali. Demi ayahmu, aku tidak perlu mempermalukanmu." Fendi Zanders membalas Su Zetian tanpa ekspresi. "Ini saatnya, kamu masih berani bicara keras padaku, bukan? Percaya atau tidak, aku menembakmu." Su Zetian menatap matanya dan berteriak dengan ekspresi sangat marah. "Kalau begitu coba tembak." Fendi Zanders berkata dengan santai. Setelah Su Zetian mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia langsung tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders sama sekali tidak takut dengan pistolnya. Jika itu orang lain, menghadapi situasi seperti itu, dia mungkin sudah takut untuk buang air kecil. Namun saat ini, Fendi Zanders masih bisa begitu tenang, yang benar-benar membuat Su Zetian merasa sedikit sulit dipercaya. Tapi Su Zetian mungkin tidak tahu, Fendi Zanders sudah lama melihat bahwa Su Zetian mengambil pistol untuk menakutinya. Tangan kanan Su Zetian yang memegang pistol sedikit gemetar sepanjang waktu, yang menunjukkan bahwa Su Zetian juga sangat gugup, dan dia tidak berani menembak sama sekali. Saat ini Su Zetian sudah terjebak dalam dilema. Jika dia benar-benar menembak dan membunuh Fendi Zanders sekarang, segalanya akan menjadi sangat merepotkan. Meskipun dia mengatakannya dengan enteng, di Huaxia, pembunuhan adalah masalah yang sangat serius. Tetapi jika Su Zetian tidak menembak, dengan begitu banyak orang yang menonton, bagaimana Su Zetian bisa keluar dan berkeliaran di masa depan? Jadi Su Zetian tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Dalam sekejap, seluruh aula menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap Fendi Zanders dan Su Zetian. Siapa yang berani membuat onar di acara lamaran anakku? Tetapi ketika Su Zetian berada dalam dilema, sebuah suara tiba-tiba datang dari pintu masuk aula. Saat ini, Su Yongtao, Luo Chengyun dan Wei Bo baru saja masuk ke aula. Ketika Su Yongtao melihat pemandangan di aula, ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi marah. Bagaimanapun, seseorang yang membuat masalah pada upacara lamaran kali ini sama dengan menamparkan wajah Su Yongtao. "Sudah berakhir, Tuan Su ada di sini." Sudah berakhir, Tuan Su telah membawa Tuan Wei ke sini, ini pertunjukan yang bagus sekarang." Setelah melihat Su Yongtao, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Kerumunan mundur ke kedua sisi satu persatu, dan Su Yongtao, Luo Chengyun dan Wei Bo keluar dari kerumunan. Ketika Su Yongtao melihat Fendi Zanders, dia secara naluriah membeku sejenak, dan kemudian buru-buru berteriak, "Tuan Zanders, Anda. Mengapa Anda ada di sini? Tuan Zanders, Anda kapan Anda datang?" Wei Bo tertegun sejenak, lalu dia juga berteriak. Setelah mendengar kata-kata Wei Bo dan Su Yongtao, semua orang yang hadir membeku di tempat, dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Karena mereka bahkan tidak tahu siapa Tuan Zanders Wei Bo Su Yongtao yang menelepon saat ini. Ada banyak orang yang datang ke pesta hari ini, dan banyak juga orang yang bermarga Zanders. Tapi tidak ada orang yang bisa memiliki wajah sebesar itu, dan bisa membuat orang sebesar Su Yongtao memanggil Tuan Zanders. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Su Yongtao dan Wei Bo, dia menoleh dan memandang Su Yongtao dengan acuh tak acuh, dengan ekspresi yang sangat tenang di wajahnya. Meskipun Fendi Zanders mengetahui bahwa ayah Su Zetian adalah Su Yongtao sebelumnya, dia tidak yakin apakah Su Yongtao ini adalah Su Yongtao yang dia kenal. Tapi sekarang Fendi Zanders yakin bahwa Su Yongtao ini adalah Su Yongtao yang dia temui di kompetisi seni bela diri.